Ya, kembali lagi bersama kita bertiga. Halo Margo. Halo, mari ngopi. Oke. Hari ini kita akan membahas cara membangun hubungan pertemanan yang sehat dan tidak sehat. Tentunya, ya kita mulai dari artinya dulu guys ya. Ya, Menurut gua pertemanan yang sehat itu pertemanan yang membangun karakter pribadi yang tentunya lebih baik dari sebelumnya dan tidak melupakan masa depan. Kalau menurut Putra gimana, Put? kalau menurut gua pertemanan yang sehat itu adalah eh, orang-orang yang berada dalam satu lingkaran yang bisa mengambil suatu keputusan atau resiko ya untuk bisa mengupdate diri masing-masing menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ketika mereka merasa eh, berada di lingkungan itu perkembangannya gitu-gitu aja, tentunya harus ada ambisi untuk bisa berkembang. Iya. Seperti yang lo bilang tadi, karakter ya. Misalnya kalau mereka udah mulai sadar dengan karakter mereka yang tidak baik, terlalu hancur mungkin, terlalu tidak terarah, ya kedepannya harus punya plan untuk bisa lebih teratur lagi dan punya arah, punya tujuan ya. Dan intinya adalah pertemanan yang sehat adalah pertemanan yang membuahkan hasil yang baik juga. Kalau menurut Depan kira-kira apa? Kalau menurut gue ya, definisi pertemanan yang sehat itu ya pertemanan yang membuat diri lo itu berkembang dan membuat perubahan di dalam hidup lo. Kalau menurut gue ya, nggak sehat tuh yang ngebuat lo stuck di situ-situ aja. Kayak lo berada di dalam lingkaran setan itu aja. Dan ya nggak buat perkembangan lah, malah lo stuck di situ. Itu sih, itu aja menurut gue. Tapi menurut gue juga tongkrongan kita masih kurang sehat ya guys sih. Ya benar, tongkrongan kita masih kurang sehat, perlu banyak perubahan ya untuk kedepannya lagi. Ada orang-orang yang maunya di situ-situ aja, ada orang-orang yang susah menerima opini atau kritikan dari orang lain, yang sebenarnya emang terkadang kritikan dari teman sendiri itu emang pahit terkadang, tapi percayalah itu supaya bisa mengubah kita menjadi jauh lebih baik sebenarnya. Tapi menurut gue ya, dalam pertemanan kita di sini, kita ini yang ingin berkembang itu jadi susah berkembang karena terseret-seret oleh mereka yang pengennya tuh stagnan aja gitu-gitu aja gitu. Dan itu menurut gua susah banget. Kadang-kala kita pengen melakukan sesuatu itu jadi males duluan, terus kepikiran teman-teman kita, kayak misal kita langsung compare gitu dalam pikiran kita, temen kita aja pada nyantai-nyantai, kita ngapain sih ngejar-ngejar gini. Nah, contohnya jadi begitu. Jadi menurut kalian tuh di tongkrongan kita tuh ada orang nggak sih yang kayak ngebuat kita tuh stuck di situ aja, kayak narik kita untuk nggak berkembang ya? Pasti di setiap tongkrongan pasti ada orang-orang yang seperti itu. Ya, contohnya di sebelah kiri kita ya. Bercanda. Ya pasti ada orang-orang yang mau di situ-situ aja. Bahkan ketika dia melihat perkembangan dari seseorang, dia kadang menyampaikan kritik yang tidak membangun, bahkan menyampaikan kritik yang mungkin mengejek, sehingga orang yang mentalnya kurang kuat mungkin ya Down. langsung down dan berada di fase yang sama seperti orang yang menyampaikan kritik ini. Itu sebenarnya yang bikin hambatan membangun lingkungan yang sehat sebenarnya. Dan kita juga sempat ngerasain ya, ini menurut pengalaman pribadi kita yang barusan kita omongin itu real itu, karena sungguh merepotkan sih menurut gua kalau kita ketemu teman yang modelan seperti itu ya. Mau maju susah, sekalinya kita maju kita bakal bisa jadi kita ditarik mundur lagi untuk setara sama mereka. Ya, sorry mungkin ini agak kasar ya, tapi kalau menurut gua orang-orang seperti itu adalah orang-orang pengecut ya, yang tidak mau orang lain tidak lebih dari mereka gitu. Kalau pengalaman mungkin ya, pengalaman kita berada di lingkungan yang baik dan yang tidak baik ya,
Mungkin mulai dari Mas Dapong pernah berada di lingkungan yang tidak baik dulu tuh. Terus bagaimana Mas Dapong mengatasi atau memposisikan diri berada di lingkungan itu? Ya pertama gue tentunya melakukan komunikasi terlebih dahulu ya sama teman-teman kita yang lain, dan tentunya gue memotivasi atau mengajak juga kan gimana caranya kita nih harus berpikiran maju dan enggak stagnan di situ-situ aja, atau yang enggak mediocre lah. Kalau menurut lu dong? Kalau menurut gue ya, ya cara gue kayak pengalaman gue ya untuk menghadapi kayak kritikan yang lebih ke ejekan gitu ya, cukup dijadiin motivasi aja sih buat diri lo, nggak usah kayak ngebuat diri lu down juga, karena buat apa mereka aja ngomong Ya, apa asal ceplos gitu kan ya. ya. Yuk jadiin motivasi aja, nggak perlu dimasukin ke hati. Gitu sih. Kalau berdasarkan pengalaman gue ya, berada di lingkungan yang tidak baik itu, pada saat saya berada di lingkungan itu, saya berusaha untuk memposisikan diri saya untuk mengatasi karakter orang yang berbeda-beda. Ada yang karakternya emosional mungkin, yang tidak bisa menerima bercandaan ya dari salah satu seseorang yang pengen bercanda terhadap dia, terus dia nggak mau menerima itu, lalu dia mengatasinya dengan secara emosional. Banyak hal seperti itu terjadi. Nah, ketika lo berada di lingkungan seperti itu, berusaha untuk bisa memposisikan diri Ya. walaupun banyak omongan-omongan yang pahit mungkin bahkan merendahkan ya. Karena di salah satu bulan pertemuan gue berteman dengan orang-orang yang mungkin ya ekonomi mereka lebih baik dari gue, dan sehingga ada sindiran yang menyelekit di hati. Tapi gue berusaha untuk tetap sabar, karena perlu juga kita emang sadar, dan itu fakta kan. Ya kita mau berbuat apa kalau kita mengatasi secara emosional, kita melukai orang itu, ya terjadi kita malah terpuruk di keadaan yang semakin gelap gitu. Untuk berada di lingkungan itu perlu banget kita ngopi dulu. Sekarang mungkin kita bisa masuk ke kelebihan dan kekurangan ya. Ntar dulu. Masih belum selesai. Ya. Boleh. Oke. Jadi ya intinya kalau berada di lingkungan pertemanan yang tidak sehat, berusaha untuk tidak sama seperti mereka ya. Berusaha untuk bisa berbeda, atau berusaha untuk mengasih masukan-masukan ke orang-orang yang menurut lo bisa berubah gitu. Walaupun prosesnya agak lama, nyebelin dan segala macam, tapi perlahan juga orang itu akan sadar dengan apa yang lo sampaikan. Dan kalau berada di lingkungan sehat seperti apa? Memposisikan diri, misalnya yang tadinya kan kita dari lingkungan yang tidak sehat nih, tiba-tiba berada di satu lingkaran yang sehat nih, gimana kita beradaptasi dengan lingkungan itu? Kalau menurut gue ya, kalau kita orang udah ngomongin hal yang beberapa hari ke depan atau bulan atau bahkan tahun, itu tuh udah bagus ya. Karena kan kadang kita ketemu orang yang cuma mikirin hari ini, besok ya jatuhnya kayak mikirin hari ini harus punya uang sama besok harus punya uang, tapi nggak mikir ke depannya. Kan bisa jadi kita dapat musibah atau apa, kita harus punya materi yang cukup lah untuk menghadapi musibah itu ya kan. Nah terus kadang gue suka juga kalau ketemu temen yang nggak selalu nyalahin keadaan ya. Karena kalau kita ketemu yang selalu nyalain keadaan ya susah juga itu. Pertama kita nyari solusinya, kita udah capek-capek gitu kan mikirin solusi gitu, terus temen kita malah ya masalah balik lagi ke ya cuma gitu-gitu aja. Jadi percuma gitu kita nyari solusi juga kalau emang dari dasar hatinya atau orangnya itu dia nggak ada niatan untuk merubah kondisinya jadi lebih baik atau dan lain sebagainya sih menurut gue itu. Ya seperti yang gue alami lah ya dulu, kayak
gue buruk, gue pergaulan yang nggak benar segala macam, tapi perlahan sebenarnya bukan keadaan yang salah. Nah, waktu itu kan karena keadaan mungkin gue ditinggal bokap nyokap gue, jadi gue memilih untuk hancur kan, gue memilih untuk terjerumus ke hal yang tidak benar. Dan akhirnya setelah gue sadar, itu bahkan tidak menjadi solusi, itu malah membuat saya semakin terpuruk, semakin tidak berkembang. Nah, ketika saya sadar, perlahan saya mengubah cara hidup saya yang tadinya mungkin terlalu over mabuk-mabuknya atau ngerokoknya, ya saya kurang-kurangin. Dan ya namanya kan dalam posisi itu duit nggak selalu ada kan. Nah, lebih baik ketika kita di posisi itu, kita harus sadar diri bahwa keuangan kita lagi nggak baik-baik aja nih. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bodoh yang merugikan diri sendiri, seperti kayak beli rokok, beli minuman setiap hari, kan itu merugikan diri sendiri kan. Ya, Nah, betul. kadang waktu itu aja gue lupa untuk beli makan gitu. Maksudnya gue selalu mengutamakan kehidupan di tongkrongan yang gak beres itu gitu. Sehingga saya lupa dengan diri saya sendiri, saya lupa mencintai diri saya sendiri. Nah, ternyata itu tidak baik. Dan setelah saya berusaha untuk bisa mencintai diri saya sendiri, alhasilnya ya saya semakin hari semakin berubah dan semakin buncit juga. Ya, kira-kira itu, kayak maksudnya makmur lah ketika lo udah mulai mencintai diri lo sendiri dan mengurangi hal-hal yang gak sehat. Tentunya kita juga harus bisa membatasi diri ya, Ya, membatasi diri gitu. membuat tameng. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita berada di lingkungan yang sehat, kita memposisikan diri kita dengan lingkungan itu, ibarat kata kayak yang mungkin dari tadinya kita berada di lingkungan yang tidak baik kan, kayak ibaratnya gelap. Nah, ketika kita gelap terus kita berada di lingkungan yang terang, setidaknya kita nggak seterang mereka, tapi kita merasakan cahaya mereka gitu. Perlahan juga kita akan bercahaya walaupun prosesnya lama daripada orang-orang yang lebih dulu punya cahaya daripada kita gitu. Jadi ketika berada di lingkungan yang seperti itu, yang sehat, ya manfaatkan dengan baik. Jangan sampai lo menjadi faktor membuat hubungan yang sehat tadi menjadi tidak sehat, tapi jadi orang yang mengikuti alur atau cerita hubungan sehat itu, atau jadi orang yang bisa bercahaya juga di situ. Gitu sih. Kelebihan dan kekurangan lah ya. Ya, betul. Menurut gua kelebihan kalau kita berada di pertemanan yang sehat ya, itu kita cepet juga sih buat menggapai cita-cita kita, terus dapat apa ya, kesempatan untuk menggapai sesuatu itu menurut gue jadi lebih besar Ya, peluangnya jauh lebih besar ya. ya. Kalau lu dong? Kalau gua ya, kelebihan dari lu punya hubungan pertemanan yang sehat tuh kayak mau berubah cara berpikir lu apa, kayak lebih maju, dan juga kayak ngebuat lu berpikir tuh apa namanya, nggak hanya untuk hari ini aja napa, kayak kedepannya juga, kayak berpikir jauh ke depan, nggak hanya hari ini. Ya, jadi kelebihan berada di lingkungan yang sehat itu seperti yang teman-teman kita sampaikan tadi ya, kita mendapatkan dampak yang baik gitu, dan segala sesuatu yang tadinya susah untuk kita capai jadi mudah karena orang-orang yang berada di sekitar kita nih, orang-orang sehat ini yang mensupport kita, membuka jalan, memberi solusi, sehingga kita mempunyai kesadaran penuh untuk bisa berkembang di lingkungan itu dan menjadi orang yang lebih baik ya tentunya. Nah, kalau untuk kekurangannya sih ya mungkin nggak ada ya kekurangan untuk berada di lingkungan sehat. Cuman kekurangannya adalah ya ketika lo menghancurkan hubungan sehat itu aja. Kekurangannya di situ. Penting banget dimanapun lo berada, di lingkungan manapun, adab itu penting. Maksudnya ya jangan kita juga menjadi seseorang yang si paling gitu. Maksudnya kita harus memposisikan diri kita bahwa kita ini adalah orang yang mau belajar untuk bisa menjadi seperti orang-orang yang sehat ini di lingkungan itu gitu. Tapi kadangkala kita ada di posisi yang buruk dengan segalanya ya. Ya, Kadang di tongkrongan kita lagi ada pembahasan
tentang sesuatu gitu. Misal contohnya kemajuan negara, terus kita lagi muak ya, kita mikir bullshit nih. Mungkin kayak sehari atau 2 hari ke depan itu dampaknya nggak kerasa ya. Tapi gue yakin kayak sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun ke depan itu pasti ada pengaruhnya sih menurut gue. Ada pengaruhnya. Jadi penting banget untuk bukan hanya mendengar tapi memahami. Iya. Memahami apa yang disampaikan orang-orang terhadap kita gitu. Iya. Tapi menurut gue ya, di hubungan pertemanan yang gak sehat sekalipun menurut gue tuh ada kelebihannya. Karena ya sekalipun kritikan mereka itu kayak mengejek, menurut gue jadiin motivasi buat diri lu berkembang aja sih. Kayak nggak usah terlalu dipikirin lah. Oke. Ada tambahan? Tapi ada juga orang bilang kayak ya lu main aja di mana nih, tapi lu harus ya bisa membatasi diri, terus lu juga harus tahu yang mana yang baik, yang mana bisa lu ambil, yang mana enggak. Tuh, tapi menurut gue ya dari kata-kata itu kita tuh harus ngerti dulu yang mana yang baik dan mana yang enggak. Intinya kita harus bisa membedakan dulu. Jangan kayak orang yang sekedar ngomong doang, bisa nih gue ngambil aja yang baik-baiknya, yang buruknya tinggal gue buang. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu bisa mengerti gitu yang mana yang baik, yang mana memahaminya gitu. Jangan hanya asal mendengarnya aja. Misalnya jangan hanya asal bisa membaca tapi tidak bisa menjelaskan gitu kan. Nah, ibaratnya seperti itu. Tips and triknya nih berada di lingkungan yang baik dan ya tentunya berada di lingkungan yang baik ya. Kalau tips and trik berada di lingkungan yang baik, menurut gua gak usah ada tips and triknya itu. Tinggal lu berbuat jahat aja udah lu berada di lingkungan itu. Tapi untuk tips and trik berada di lingkungan yang baik ini susah nih. Jadi harus ada mungkin dari karakter kita, diri lo sendiri. Ya, gimana kita bisa memposisikan diri ke situ. Gimana menurut kalian tipsnya nih berada di lingkungan itu? Kalau menurut gue ya, biasanya orang-orang yang tergolong dibilang baik itu dia lebih cepat menilai ya. Jadi lu nggak boleh langsung sembarangan gitu. Misal lu masuk ke dalam suatu circle atau tongkrongan, lu langsung toksik lah, langsung ngata-ngatain orang. Itu mereka tuh biasanya langsung cepet nilai dan mereka lebih cepet gak nyamannya. Jadi nggak semua orang tuh bisa menerima perbedaan dan kekurangan orang lain ya. Iya. Mungkin kita bisa gitu, tapi kalau kita menstandarisasikan dengan diri kita pun menurut gua itu susah. Intinya ya coba aja kita memposisikan diri misalnya menjadi orang baik, terus tiba-tiba ada orang yang tidak baik dan terus masuk di tongkrongan kita dengan ceplas-ceplos, enggak menghargai dan segala macam, ya akhirnya tersinggung, pasti ada rasa tersinggung, tidak enak, tidak nyaman dengan orang itu, sehingga yang terjadi adalah benci dengan kehadiran sosok itu gitu. Jadi kita juga nggak boleh selalu menyalahkan teman-teman kita itu ya. Kita tuh harus ya dimanapun juga harus banyak bercermin lah. Iya. Nah, bisa jadi salahnya tuh di kita gitu. Kayak misal kita baru nongkrong terus besok-besoknya pada nggak nyaman, akhirnya nggak nongkrong lagi atau kita nggak diajak. Nah itu kita harus pertanyakan tuh sama diri kenapa sendiri. Kenapa nih kok bisa begini? Apa kita kurang asik kah, atau kita ada sesuatu yang ganjal pada mereka? Cuma mereka kan orang Indonesia tuh banyak yang nggak enakan ya, benar-benar. Jadi buat ngekritik temen atau apalagi orang baru ya paling nggak enak gitu ngekritiknya gitu. Dan menurut gue ya, kalau tips and trick lu berada di hubungan pertemanan yang sehat ya mulai dari diri lo sendiri dulu nggak sih? Kayak lu ingin kalau mengkritik tuh kritik yang membangun, kayak buat temen lo tuh. Dan juga kalau menurut gue kayak untuk bercandaan tuh ya, bercanda tuh sih ya sewajarnya aja. Kayak ada beberapa hal yang nggak bisa dibercandain. Benar. Iya. Dan ngerti situasi ya dan kondisinya. Ya gitu. Intinya lu kalau ingin ngomong tuh ya berpikir dulu, nih orang bakal menerima atau enggak. Iya. Nah kalau dari gue sih tipsnya ya, secara pribadi nih pengalaman gue, kalau misalnya kita baru gabung suatu tongkrongan tuh ya lebih baik memilih diam sih. Ya memilih diam, kita menunggu orang-orang
mempertanyakan sesuatu terhadap kita gitu kan. Betul itu guys. Kita Misalnya jadi ini guys. ya, Jadi gelas kosong dulu. di gelas kosong dulu, jangan tiba-tiba udah diisi gitu. Ya. Akhirnya nggak masuk. Nah, Bisa jadi kita dibilang so asik iya, atau so so asik. paling iya. Ya itu dia. Jadi penting banget kita memposisikan diri dulu, dengan diam dulu nih. Kita pelajari lingkungan pertemanan yang kita ada sekarang itu kayak gimana sih, Ya. orang-orangnya kayak gimana sih, pelajari satu-satu gitu. Oh ini si Ani mudah tersinggung nih, nggak boleh bercanda. Ini si Ben nih orangnya baik. Nah kita harus harus paham hal seperti itu gitu. Kalau kita baru berada di lingkungan yang baru gitu kan, penting banget kita bisa memahami keadaan ya dan situasi yang ada di situ. Jangan gas-gas aja gitu. Tapi gue punya pertanyaan nih buat kalian. Gimana cara kalian menghadapi teman yang kayak banyak ngomong, bahkan di omongannya tuh kayak gak ada isinya gitu, yang hanya kejelekan lah. Gimana kalian menghadapinya, teman yang banyak ngomong kayak gitu? Ya kalau gue sendiri ya, kalau gue punya teman kayak gitu yang segala macam, ya gue mungkin hari ini ngobrolnya asik, tapi nextnya karena gue udah tahu orangnya seperti itu, ya gue lebih baik memilih diam aja. Membatasi aja, memilih diam aja. Yang tadinya mungkin kita niatnya untuk selalu mengajak, tapi gara-gara semakin kesini-sini nggak tahu diri, jadi akhirnya ya udah gue batasi. Kalau menurut lo gimana, Pong? Kalau menurut gue ya, gue pernah baca suatu quotes kan, kayak quotesnya itu kalau kita nggak punya jalan nih, kita bikin satu jalan. Jadi jangan kayak yang wah bocah kita nih begini nih, tapi kita ya udah berpangku tangan aja gitu, pasrah gitu. Nah jadi kita harus mikir solusinya sendiri juga. Misal orang lain nggak bisa, ya kita mulai dari diri sendiri. Kalau emang tongkrongannya nggak bisa, ya itu opsional ya. Mau lu tetap bertahan di situ dengan merubah sedikit-dikit, kalaupun nggak bisa ya itu kembali lagi pilihan. Ya lu mau tetap di situ terserah. Dengan setiap pilihan tuh ada resiko dan konsekuensi. Kita nggak boleh lupa di situ. Mungkin itu aja kali ya tips-tipsnya untuk berada di lingkungan atau menyesuaikan diri di lingkungan yang sehat ya. Mungkin sekarang pesan-pesan mungkin untuk mereka, biar mereka bisa memposisikan diri dimanapun dan kapanpun itu, ketika mereka ketemu dengan orang-orang baru. Nah mungkin mereka belum tahu karakternya seperti apa, lingkungan seperti apa, sampaikan pesan-pesan untuk mereka. Kalau pesan-pesan gue ya, pertama nih, kita harus open minded pertama. Kita harus terbuka. Terus jangan lupa juga jujur. Karena kepercayaan itu mahal harganya ya. Kalau kita jujur dimanapun juga, kalau orang bilang ya kita bakal dihargai tentunya. Nah terus jangan jangan terlalu terpacu sama prinsip kita sih. Emang megang prinsip itu bagus, cuman kita harus koreksi lagi. Iya, koreksi dulu nih prinsip kita, apakah emang benar-benar udah benar nih ya, atau harus ada yang direvisi dan lain-lain. Menurut gue itu sih. Dan jangan lupa ya, kalau ini sopan santun itu penting banget dan ya, perlu dimanapun kita berada. Jadi kita mau main sama yang umurnya lebih tua di atas kita, lebih muda, itu kita, kalau kita sopan santun, gue yakin kita bakal diterima aja dengan baik. Kalaupun kita nggak diterima, menurut gue itu yang salah tuh merekanya. Pesan-pesan gue sih buat orang yang ingin mulai pertemanan ya, kalian harus jadi gelas kosong dulu sih, kenalin lingkungan sekitar kalian dulu, karakter teman kalian tuh kayak gimana, ada kayak mudah tersinggung atau enggak. Ya bener tadi kayak Dapong, jadi orang yang berpikiran terbuka. Terus juga jangan lupa adab juga perlu. Itu aja sih dari gue. Oke. Kalau dari gue sih pesannya ya itu tadi, sopan santun yang paling utama, dan kedua adalah kejujuran. Dimanapun kita berada, kalau kita mempunyai dua hal itu, ya saya rasa kita diterima aja. Intinya kita bisa membatasi omongan kita yang mungkin tadinya kita sering ngomong kasar di tongkrongan sebelumnya, terus lalu ketika kita masuk di lingkaran itu, ya kita harus membatasi omongan itu.
mau kalau gue ya, kalau gue berteman tuh, mau dia lebih muda dari gua, mau dia lebih tua dari gua, tapi kalau sikapnya baik, adabnya baik, ya gue ngehargai banget itu orang. Gue ngehargai banget karena eh kedewasaan ya, kalau menurut gue nih, kedewasaan itu bukan hanya tentang umur, berapa angka umur lo mau, ya, tapi bagaimana karakter lu, sikap lu memperlakukan orang lain gitu. Nah, satu lagi nih, kita nggak boleh juga ngelihat orang tuh dari kesalahannya doang. Kita tuh pasti orang tuh ada baiknya, gue yakin. Walaupun berbanding 1:10 dari kebaikannya. Ya. Kayak contohnya mungkin orang itu di mata orang-orang tuh jahat, tapi misal kita cerita masalah ekonomi, contohnya gue punya pengalaman begitu ya. Gue lagi punya masalah ekonomi nih, lagi ada masalah, ada sesuatu. Dia tuh nggak yang kayak orang-orang tuh, kalau yang mungkin menurut gue orang baik tuh bisa mendengarkan gitu ya. Tapi yang di mata orang-orang dia itu kayak dicap nih anaknya kurang baik lah. Dia tuh nggak ngomong sepatah dua kata, langsung ditembrak itu materi dia. Uang dia ngasih gue uang nih, pakai uang gue dulu. Tuh contohnya begitu ya guys ya. Jadi kita nggak boleh ngeliat orang sebelah mata juga. Iya. Pesan terakhir gua sih ya, kalau dalam berteman ya intinya berpikir dulu lah sebelum bertindak atau berkata. Itu Oke. aja sih. Good. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan tentang hubungan pertemanan yang sehat dan tidak sehat. Intinya jangan terlalu menjadi diri sendiri, tapi berusaha mengerti orang lain. Ya, sekian dari kita bertiga ya. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya like juga, karena kan nggak rugi-rugi banget. Subscribe juga ya guys ya. Mungkin someday kita bisa nongkrong bareng ya, buat orang-orang yang kenal kita atau Ya betul. berada di daerah Cibinong tentunya. Oke, see you.